Nah, bisa jadi salah satunya ya disetor ke sana gitu supaya aman ya. Tapi ada juga yang rupanya belum sempat disetorkan begitu. Dan karena ada kebutuhan mendesak, akhirnya kacoceng lah uang tabungan itu. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, rahayu, bagja, waluya. Menjelang pergantian tahun baru, tentu orang tua ini sudah mulai nih harap-harap cemas ya. Karena anaknya mesti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan tentu itu biasanya terkait dengan biaya ya, biaya sekolah. Nah, itulah salah satunya ketika anaknya sekolah di tingkat dasar sampai SMP sudah enggak ya. Biasanya di sekolah dasar nih, di SD nih, yang ada nabung di sekolah tuh. Anak-anaknya menabung di sekolah begitu ya, dikelola oleh guru begitu. Saya termasuk mengalami itu dan ya menikmati. Nah, beruntung sejak kelas 1 sampai kelas 6 pengelolaannya bagus begitu. Jadi tidak ada macet atau istilahnya kacoceng ya. Ya, boleh jadi kan karena ada kebutuhan mendesak, akhirnya itu kan langsung dikelola nih, uangnya masuk ya, ketika anak-anak nabung gitu, ya itu langsung dikelola oleh gurunya begitu. Nah, biasanya memang disetor juga nih ke bank gitu. Waktu itu zaman saya ada tabungan di kantor pos namanya Tabanas tuh. Nah, bisa jadi salah satunya ya disetor ke sana gitu supaya aman ya. Tapi ada juga yang rupanya belum sempat disetorkan begitu. Dan karena ada kebutuhan mendesak, akhirnya kacoceng lah uang tabungan itu. Waktu saya sekolah dulu aman-aman saja. Pengelolaannya relatif bagus ya. Jadi gurunya bertanggung jawab dan lain-lain gitu. Karena memang ini menyangkut titipan anak ya gitu. Nah, itu biasanya memang orang tuanya juga nih yang mendukung gitu, ngasih bekal ada lebihnya begitu, selain untuk jajan, sebagian untuk ditabung. Salah satunya harapannya nanti saat melanjutkan dari SD ke SMP ke jenjang yang lebih tinggi begitu, ya paling tidak ada biaya ya sudah terkumpul begitu. Tapi ya lain cerita nih, seperti yang terjadi di Pangandaran. Malah tidak sedikit ya yang mencuat itu kasus uang tabungan murid sekolah di Pangandaran macet sampai total jenderalnya itu 7,47 miliar. Dan rupanya ini ada kaitannya juga ya, kondisi gurunya juga ya, yang boleh jadi ada kewajiban gitu ya, meminjam ke bank, ke koperasi gitu. Nah, kemudian jatuh tempo pas merogoh kocek nggak ada uang, akhirnya bisa jadi ya salah satunya ya menggunakan uang yang ada. Dan sialnya itu adalah tabungan anak-anak begitu. Nah, ini di Cijulang umpamanya koperasi Tugu nih, ada koperasi Tugu yang membeberkan nih kronologinya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Koperasi Tugu Cijulang, Sobirin ya. Menurut dia jumlah guru atau anggota yang meminjam ke Koperasi Tugu Cijulang itu ada 62 guru. Mereka ada yang masih aktif, ada juga yang sudah pensiun ya. Kebanyakan sih yang sudah pensiun, kata Sobirin saat dikonfirmasi oleh wartawan Tempo Hari ya. Anggota koperasi atau guru yang meminjam ke koperasi paling besar itu ada yang mencapai antara 100 sampai 200 juta ya. Lumayan ya, 100 juta sampai 200 juta rupiah. Nah, ini persoalannya justru kebanyakan yang mencapai sekitar 200 jutaan itu justru guru-guru yang sudah pensiun gitu. Nah, guru yang masih aktif itu ya sampai 100 jutaan lah begitu ya. Ini memerlukan kesadaran semua pihak ya gitu. Bukan saatnya untuk saling tuding, saling patunjuk-tunjuk begitu, saling menyalahkan gitu. Memang ini harus membangun kesadaran sebagai guru, karena ini juga menyangkut marwah kan, harga diri gitu. Ya bisa saja kan, karena kasus ini ya orang kan jadi menghakimi guru kan gitu. Bisa kompet daunkan lah gitu, padahal kan tidak semua. Karena kasus ini justru ya
susu sebelanga rusak oleh setitik nila begitu. Ya memang saatnya juga nih kita untuk introspeksi gitu ya, dan ada niat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau dibiarkan ini kan bisa beralih nih persoalannya ke ranah hukum. Nah kalau sudah seperti itu kan ceritanya jadi lain gitu ya. Nah itu dia, ya sampai ini kan karena memang dipandang sudah kondisinya sudah akut gitu. Akhirnya ya pemerintah Kabupaten Pangandaran juga turun tangan walaupun tidak memberi angin segar sebetulnya. Menekankan guru yang bersangkutan dan pihak sekolah harus bertanggung jawab begitu. Nah persoalan ini juga mencuat ya, viral gitu ya. Tabungan murid SD tidak bisa dicairkan di Pangandaran gitu. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata juga tidak menyelesaikan langsung gitu, umpamanya dengan memberikan bantuan keuangan, membantu menyelesaikan langsung masalah keuangan itu, tapi dengan cara mengawal ya, datang ke sekolah gitu ya. Bupati membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan itu, khususnya SD yang berada di wilayah Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran begitu. Sejak tim khusus dibentuk, dievaluasi sejauh mana tim telah melakukan penyelesaian uang tabungan yang mandek. Sementara itu guru atau pihak sekolah yang mempunyai sangkutan pun dituntut untuk bertanggung jawab dan segera mengembalikan uang tabungan murid. JJ juga mewanti-wanti jangan melempar masalah ke pemerintah, dalam hal ini Pemda Pangandaran ya. Karena memang sebelumnya mereka sempat meminta bantuan ke Pemda untuk melunasi utang. Ya artinya memang ini kan bukan persoalan, ini kan persoalan serius gitu. Sampai para, ya akhirnya kan kalau tidak diselesaikan ini bisa masuk ke wilayah hukum gitu. Dan itu terjadi, puluhan orang tua murid di Pangandaran berbondong-bondong datang ke kantor advokat. Mereka yang datang ke advokat, orang tua yang anaknya pernah sekolah di SD di sekitar itu ya, di Kecamatan Parigi dan Cijulang Kabupaten Pangandaran begitu. Karena bukan hanya terjadi di SD di wilayah Kecamatan Cijulang, uang tabungan murid mandek pun terjadi di wilayah Parigi, Kecamatan Parigi. Sedikitnya ada 20 ibu-ibu yang curhat dan meminta pendampingan ke advokat untuk menyelesaikan uang tabungan yang macet. Salah seorang advokat di Kecamatan Parigi, Aigiwang Sari Nurani, sarjana hukum. Ibu-ibu berbondong-bondong datang ke kantornya. Mereka konsultasi masalah uang tabungan anaknya yang selama ini dianggap telat ya gitu. Bahkan ada nih banyak yang anaknya sekarang sudah kelas 2 SMP tapi persoalan uang tabungannya di SD belum dikembalikan gitu, belum bisa ditarik. Seperti dilansir Tribun Jabar, Aigiwang Sari Nurani siap mengawal orang tua yang uang tabungan anaknya mandek. Tentu ia akan berupaya menyelesaikan bersama teman-temannya ya di Pangandaran, bersama tim gitu ya. Dan ya mudah-mudahan saja ini segera terselesaikan ya. Karena seperti kata pengurus koperasi Tugu Cijulang Pak Sobirin tadi ya, bahwa ini sebetulnya menyangkut marwah guru. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.